Halo Halo semuanya, semuanya, kembali lagi di Programmer tersesat bersama saya Nando Sandan. Januari. Kami punya tagline tersesat. Siapa takut? Mantap. Jai, Apa kabar Bung Januari? alhamdulillah. Kenapa Bapak udah ketawa? Aduh, Enggak. oh, sudah siap dengan Siap. pertanyaan out of the box ini. Iya nih, saya udah tahu. Bapak mau nanya apa nih Pak? Sebelum kita masuk ke topik. Aduh, apa ya? Saya tidak ada ide. Waduh, selamatlah saya hidup ini. Aduh, Ya sudah ya. Hari ini kita akan bahas apa nih Jan? apa yang akan kita bahas ya hari ini ya? Bentar ya. Saya share dulu. Hari Aduh, ini kita akan meriak suatu artikel ya. betul sekali. Kita akan meriak suatu artikel yang berjudul Programmer tua dipecat dan dipaksa hapus data, bos menyesal kemudian. Waduh, sudah tua dipecat. Tahu, pihak suruh hapus data. Iya, Aduh, kita lihat ya gimana nih. Seorang pria alias programmer senior yang mendapatkan pekerjaan dengan tugas mendesain dan menuliskan prototipe software untuk customer individu yang bernilai tinggi. Suatu hari ia dipaksa keluar dengan alasan ia tidak lagi dibutuhkan. Ia pun harus melatih anak baru yang menggantikannya selama 2 minggu. Ya Allah, oh ampun, 2 minggu. parah. Lanjut ya. Pria ini mengumpulkan disk farm dari proyek terdahulu yang mana bisa berguna untuk customer yang memesan seperti yang telah dilakukan di tahun lalu dengan 1 atau 2 perubahan. Nah, disk yang ia kumpulkan kurang lebih ada 10 dan bernilai $1.000 per disk. Gila. $1.000 per disk ya 10.000 lah ya. Bener kan? 10.000 apa? Dolar kan 10 nih, ada 10 disk, satu disk Oh, kirain diperkirakan saya dikonversi ke rupiah. enggak $10.000 dong. Buset, ini kan ceritanya kan di Oh, iya. Lanjut, Ethiopia, lanjut. iya kan? Bukan ya? Rupiah lagi. Nah, terjadi perubahan manajemen yang mendadak. Para staf manajemen berpikir bisa menggantikan dia atau programmer senior itu dengan fresh graduate yang tentunya bergaji lebih kecil. Lanjut. Hal lainnya adalah programmer senior ini diminta untuk menghapus semua data perusahaan yang dia miliki dan backup-nya. Kemudian pria tersebut memberikan penawaran terhadap perusahaan, yaitu opsi pertama beli data tersebut dari pria ini yang dia kumpulkan, atau membiarkan data itu untuk berjaga-jaga suatu hari, misalnya ada seseorang yang membutuhkan. Nah, ternyata semua penawarannya ditolak mentah-mentah. Lalu 6 bulan kemudian, pria ini mendapat serentetan panggilan telepon yang putus asa. Dibilangnya lulusan baru Anak apa? software inilah ya. Iya. Lulusan baru ini tidak bisa membangun prototipe baru seperti itu. Customer lama yang meminta prototipe lama minta diupdate seperti itu, dan lulusan baru itu tidak tahu cara melakukannya. Wow. Aduh, Eksekutif VP menelpon untuk menanyakan apa yang bisa membuat dia kembali ke pekerjaan lamanya. Sayang sekali pria ini harus menolak karena ia sudah memiliki pekerjaan baru. Waduh. Kalaupun mau, ia juga tidak bisa melakukan pekerjaan yang diminta karena ia sudah menghapus data lama sebagaimana permintaan perusahaan. Nah, terus ini kata dia nih Jan. Semoga apapun yang kamu coba hemat untuk mempekerjakan lulusan baru yang menggantikan programmer berpengalaman menjadi hal yang pantas tandasnya seperti itu. waduh. Ya sampai situ nih Jan. Kita harus react nih. Gimana nih Jan? Aduh, kadang gitu sih ya perusahaan. Tidak mungkin, Sorry. mungkin kalau Gimana? perusahaan yang mungkin bukan perusahaan besar mungkin ya. Hmm. Jadinya mungkin nggak hati-hati terhadap datanya gitu. Tuh. Kan kalau kita lihat kan perusahaan besar itu biasanya dia kan lebih
apa ya, lebih aktif dalam artian untuk ini datanya dia gitu loh. Betul, betul. Protektif. Protektif. Kalau ini kayaknya kan enggak ya. Dia Iya. gimana menurut Bang Ando? eh Harusnya sih kalau ini perusahaan yang bener ya Jan, sistem share share knowledge-nya tuh dari programmer lama ke programmer baru gitu, eh mateng gitu, nggak tiba-tiba dalam 2 minggu gitu. Itu kayaknya terlalu berani ya, Iya, sangat-sangat berani. Nah, yang gua nggak habis pikir, programmer seniornya ini opsi pertamanya itu ngejual data ke perusahaannya gitu loh Jan. Maksud gua kan ini punya perusahaan, kok dia jual gitu ya Jan ya, ke oh perusahaannya tempat bekerja ya. Gue tuh masih nggak masuk akal di situ ya. Maksud gua jalan terbaiknya ya dikasih waktu spare berapa bulan lah, sebulan gitu baru lu tinggalin gitu. iya sih. Kalau menurut gue sih tadi dia ini si programmer yang seniornya ini, Mhm. dia tuh naro di, kalau kita mungkin lebih bisa dibilang server ya sekarang. Jadi Oke. dia nyewa server gitu loh. Heeh. Dan yang dia maksud itu dengan disk itu adalah 10 disk itu 10 server gitu loh. Oh, 10 rangka server. Yang oke. slotnya itu mungkin dia sewa. Dan kalau sewanya Oh, habis ya data kan di backup itu paling 3 bulan ya. Bisa 3 bulan nggak ada kesinambungan ya otomatis dihapus selesai ya. ya. Betul, Nah, betul, 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 nah betul, mungkin betul, betul. yang di apa namanya yang disebut disk itu Server ya. server ini gitu loh, dan servernya kan nggak diperpanjang juga gitu kan. Akhirnya Mhm. disuruh si anak baru ini nih suruh ngerjain dengan pikiran harusnya kan yang namanya digital itu lebih murah, lebih mudah dan segala macam. Iya, Bener, usernya, bener. perawatannya kan tetap Perawatan. kita yang ini mengkalkulasikan besar atau enggak. Betul. Nggak sembarang gitu ya, teman-teman gitu. Mentang-mentang ini lebih murah, efisiensi main hajar sana sini tanpa kalkulasi yang bener gitu. Ya udah, pasti bangkrut dong perusahaan ini jatuhnya. Apalagi Bayangin kalau dia ini ya apa? perusahaannya berbasis software gitu kan. Oh, Waduh, udahlah iya iya. Itulah pusing. kenapa apa ya, kayak restoran gitu, ownernya harus tahu tuh resep-resepnya gitu, dia yang pegang gitu, jangan satu orang anak buah. Siapa yang cerita ya, jadi tuh ada kayak kasus gitu loh Jan. Ada satu restoran itu besar karena chefnya gitu, pas chefnya cabut udah nggak terlalu laku, kan sama kayak gini ya Jan ya jatuhnya ya. Iya, betul betul. Dia nggak memikirkan, bisa dibilang proyek strategis kan ini gitu loh. Nggak memikirkan orang yang berperan besar di situ gitu loh, ya main pecat-pecat aja gitu kan. Ternyata yang dipecat itu adalah orang yang bisa dibilang punya power gitu kan dalam pengembangan sistemnya. Ya begitulah, penyesalan datangnya di akhir karena Iya iya. kita tuh nggak bisa ngelihat barang murah ya. Nggak usah jauh-jauh kita beli di toko online gitu kan, ya kan? Ngelihat nih ada kipas harganya 300.000 gitu kan. Hmm. Cuma nih mereknya merek yang terkenal gitu. Terus Mhm. timpa lagi gitu kan, ternyata pas kita scroll ke bawah lah, ini kok harga ada yang lebih murah, harga 50.000 gitu kan. Spesifikasinya sama, cuma mereknya beda. Belinya yang 50.000 gitu kan. Nah dipakai lama, nggak nyampe sebulan rusak gitu kan. Waduh, itu sih, itu sih, itu Iri, guys. niatnya mengirit tetapi malah menghabiskan uang. Iya, perlu perlu pertimbangan lah. Makanya apa ya, observasi penting lah untuk melakukan hal yang menentukan keputusan gitu loh. Misalnya Betul. mecat programmer lama ini efeknya apa gitu. Rekrut programmer fresh graduate ini bener nggak sih bisa mendongkrak performance yang lain, atau misalnya apakah cukup dengan fresh graduate ini terus kita pecat programmer lama, kan decision itu tuh manajemen. Ya, betul betul. Makanya manajemen yang mature tuh penting gitu, nggak bisa mengandalkan emosi Nah, sesaat gitu. itu dia. Betul ujung sekali. ujung tombak lu kan ya softwarenya itu sendiri ya. Ya Betul sekali. rawatlah software seperti rawat anak, seperti itu gitu. Betul sekali.
betul sekali. Karena apa namanya ya? Mungkin ini, gue mikir gini, programmer yang lama ini tuh minta gaji gitu kan, minta naik gaji. Wah, mahal sekali kos ini gitu kan. Ternyata datang yang baru, wah ini sesuai nih kualifikasi kita, semuanya bisa. Bisa. Ternyata tidak bisa. Iya. Ya mungkin secara skill bisa, tapi kan ya knowledge bagaimana Ya, background software ini dibangun gitu kan itu harus ada pendalaman lebih dalam ya. betul, betul. Karena kan nggak semuanya gini loh, cara kalau kita buat aplikasi kan nggak semua cara menulis aplikasi itu sama. Sama iya. Itu penting, itu penting. Itu yang harus kita pelajari, itu adalah bagaimana cara menulis aplikasinya dia, gitu, prosesnya dia yang dipakai gimana. Betul. Mungkin kita bisa ini segala macam. Iya kita bisa, cuma kan kita nggak tahu kan pengalaman orang. Yang dibayar itu kan pengalamannya itu. Tuh. Penting tuh. Penting. Makanya skill organisasi itu penting guys. Itu dia lagi. Banyak nih kita breakdown nih, banyak nih ternyata soft skillnya yang kita Karena lihat. ini kesalahan manajemen, jadi masuknya ke soft skill ini. Iya bener loh, bener. Seperti Bapak waktu di Mayday kalau tidak salah. Jangan bahas Medi. Nanti gue dicengin nih sama teman-teman gue yang jadi gue punya ini guys, apa dulu bikin usaha web agensi lah namanya Mayday gitu. Ya salah satunya rekrutannya Januari ini gitu. Waduh, kok saya dibawa-bawa. Ini jadi bahas Mayday ini. Nah, web agensi itu ya gitulah, merasa kita hebat, jago, berasa bisa ngoding, bikin website gitu. Jadi kayak merasa, oh bisa nih, gampang nih ngatur human resource kayak gitu, ngatur klien. Ternyata tidak. Ternyata susah. Ya sudahlah. Dihina-hina sama Januari saya. Bro. Senior bro. Iya. Pengalaman kita. Pengalaman emang harus gitu, jangan harus mentok dulu baru ngerti belajarnya gitu. Ya sudahlah. Udahlah. Sampai di sini aja nih pembahasan kita. Sampai di sini guys. Oke lah. Mau ngiketin aja. Jangan lupa untuk like biar banyak yang suka video ini, kemudian komen biar semakin dinamis konten ini, terus share kalau kalian merasa bermanfaat konten ini untuk teman-teman kalian lainnya. Apalagi ya, jangan lupa support kita untuk berdonasi lewat Saweria, nanti ada QR code-nya ya di pojok kiri atau di pojok kanan, ya seikhlasnya aja lah. Ya $1,000 lah dituntut. Enggak canda ya. Ntar beli server dong. Sama ini nih penting nih untuk teman-teman nih. Programmer tersesat sudah ada NFT-nya guys. Nanti nih kita di obrolan ini kita masukin di video NFT-nya ada. Nanti kita masukin juga link NFT-nya ya. Menarik ya gambarnya ya. Betul. Pasti akan istilahnya tuh mind blowing ya. Bingung. Wah, NFT programmer tersesat bikin makin tersesat. Apa ini kita jadi tersesat babak ini? Murah lah, 0,01 Ethereum semuanya. Betul. Harga naik hari Senin guys. Enggak. Postingnya hari Selasa ini ya. Ya udah sampai sini dulu ya. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye. Bye.